Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Elektronika Autodidak. Kali ini kita akan membahas dan kupas tuntas cara kerja power amplifier dengan merek Yamaha tipe SP7000 atau SP5000. Kawan-kawan, bagaimana nanti kita kupas tuntas cara kerja khususnya power supply SMPS for audio power amplifier. Bagaimana cara kerjanya OCP atau over current protector, atau yang biasa orang sebut juga OCT, over current detector, yaitu proteksi arus ketika berlebih bagaimana. Kemudian bagaimana cara kerjanya ketika speaker kemasukan DC. Bagaimana supaya untuk menyelamatkan. Nah, begitu kawan. Untuk kali ini kita akan 3 bahasan. Yang pertama yaitu mengenai SMPS4 power sound system tipe Yamaha XP7000 atau XP5000. Kemudian cara kerja OCP. Kemudian cara kerja proteksi untuk mengamankan speaker. Kawan-kawan, mungkin video ini panjang ya. Jadi nanti kita bagi per segmen. Per segmennya ada di dalam deskripsi. Seperti contoh ini. Nah, bagi pemula ikuti tahapan awal sampai akhir agar supaya bisa paham, khususnya teknisi, bagaimana kita akan merepair. Kita harus paham dulu cara kerja SMPS-nya, power SMPS. Nah, baiklah kawan-kawan, tidak panjang lebar, kita akan mulai untuk menerangkannya. Yang pertama-tama kawan-kawan, kita biasakan dulu untuk sebelum kita membaca rangkaiannya. Ini rangkaiannya kawan. Bagaimana cara kerjanya nanti kita kupas satu persatu ya. Kemudian sebelum itu kita pahami dulu blok diagramnya tentang power supply-nya. Nah, seperti inilah blok diagramnya. Nanti semua akan kita share dalam deskripsi ya. Bahan-bahan materi yang akan kita sampaikan ini semua kawan-kawan bisa download di link deskripsi. Nah, seperti ini kawan-kawan. Yang tampak dalam gambar ini adalah blok diagram power supply. Bagaimana nanti kita terangkan dari AC input ini sampai keluar output ini. Kemudian bagaimana overcurrent detector, yaitu arus yang berlebih akan diprotek. Terus bagaimana nanti ketika speaker kemasukan DC akan kita tuntas cara kerjanya kawan-kawan. Baiklah, setelah kita melihat blok diagramnya ini, sekali lagi nanti kita bisa share semua bahan materi di dalam link deskripsi. Kita buka untuk cara kerja SMPS. Mengapa kita bahas kali ini dalam SMPS4 sound system? Karena banyak kawan-kawan kita yang masih alergi dengan SMPS. Padahal sudah banyak sekali keluaran dari pabrik yang powernya besar-besar tetap menggunakan SMPS. Termasuk punya merek Lab Gruppen 10.000 watt memakai SMPS seperti ini.
Jadi nanti lain kali kita bahas itu, tapi kali ini akan kita bahas Yamaha dulu. Jadi ikuti terus video-video kami bagaimana kita mengupas tuntas SMPS untuk sound system power amplifier agar supaya kawan-kawan tidak gagap teknologi dan kita tidak alergi lagi menggunakan SMPS karena semua produk-produk yang terkenal semua menggunakan SMPS. Kawan-kawan, kita belum membahas untuk power amplifier-nya. Sementara ini tahapan pertama adalah kita bahas untuk power supply-nya dulu. Di video berikutnya nanti kita akan bahas cara kerja untuk rangkaian power ampli-nya itu sendiri. Jadi power supply kita terangkan kenapa kita buat warna-warni ini ya, jalurnya ini ya, agar supaya kawan-kawan lebih mudah cara memahami. Seperti ini ya, kita sudah sediakan materinya juga, nanti bisa di-download di link deskripsi. Jadi di sini sudah kita buatkan untuk yang warna oranye yaitu jalur 20 hitam, nah semua ya warna hijau. Jadi untuk lebih memudahkan kita bagaimana kita men-tracking jalur tegangan masing-masing. Kawan-kawan, seperti kita tahu bersama bahwa pada umumnya dari AC input ini keuntungan daripada SMPS adalah tegangan kerjanya dari 110 hingga 240. Jadi tidak seperti trafo yang hanya dibatasi antara ya mungkin 200 sampai 240. Nah, ketika ada naik turun, nah akan berdampak. Nah itulah mungkin kawan-kawan untuk lebih jelasnya tentang dasar-dasar SMPS bisa lihat di video ini ya. Dan juga kawan-kawan untuk SMPS untuk TV LED bisa juga lihat di ini ya. Semua akan kita share dalam link deskripsi. Oke, kawan-kawan. Yang pertama, listrik input masuk ke dalam colokan ini ya. Masuk ke dalam colokan sehingga mengalir. Nah, di sini ada soft start. Jadi sebelum dia langsung tapi dia ditahan dulu menggunakan R 6,8 ohm kali 2. Seperti ini ya R-nya. Yang mana tujuannya adalah untuk soft start agar supaya listrik yang di rumah yang wattnya terbatas tidak langsung jeglek. Kalau wattnya besar sih no problem saya kira. Jadi ini ditahan dulu untuk sifatnya sementara. Soft startnya R, kemudian melalui ini, baru melalui tombol power on off. Oh ya, ini tadi soft startnya ya. Setelah keluar tegangan 24 volt, dia baru mensupply relay 401. Mensupply relay 401 untuk di bypass. Jadi kerjanya R ini tadi hanya sifatnya sementara saja. Ketika sudah tegangan bekerja, keluar output 24 volt, 24 volt untuk mensupply relay, dan relay ketika on baru selesailah sudah tugas daripada R ini. Hanya sifatnya hanya sementara, soft start. Baru rangkaian ini normal secara langsung tanpa R tadi, tanpa di listrik tadi tanpa dihambat lagi, tapi sudah langsung dari relay ini ya. Oke, begitu cara kerja soft startnya kawan-kawan ya. Jadi nanti
kawan-kawan nanti ada yang kurang jelas, silakan di kolom komentar. Apa yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan. Gitu? Nanti kita bisa diskusikan. Kemudian melalui filter L, filter AC, kemudian masuk ke sekring fuse 401, baru ke diode bridge. Di samping itu juga kawan-kawan, juga di samping melalui diode bridge, juga ini melalui trafo 401 ini untuk mengeluarkan tegangan 15 volt. Nah, ini keluar 24, kemudian dikecilkan menggunakan IC stabilisator 7815. Nah, kemana? Adalah untuk mensuplai IC PWM dan drivernya. Jadi IC PWM dan driver ini menggunakan tidak secara langsung, tapi menggunakan trafo. Kalau ini tadi kan untuk mencatu final PWM. Nah, setelah sudah tercatu IC PWM dan driver dan juga ini lebih jelas ya. Setelah diarahkan menggunakan diode bridge, kemudian dicatu untuk transistor finalnya, ada 2 transistor final, kemudian akhirnya bekerjalah IC ini karena sudah dicatu tegangan, gitu, sehingga keluarlah PWM atau pembangkit osilator. PWM adalah pembangkit osilator ya, pulsa width modulation, yang berupa kotak-kotak, yaitu frekuensinya antara 150 kurang lebih 150 kHz. Itulah keunggulan SMPS karena menggunakan frekuensi tinggi. Sekali lagi, untuk kupas tuntas untuk tahapan pemula, silakan lihat untuk video SMPS, untuk dasar-dasar SMPS ya, power supply SMPS. Karena kalau kawan-kawan sudah melihat video itu, saya kira ini akan lebih mudah, karena ini saya kira jenjangnya levelnya lebih tinggi lagi. Nah, keluarlah osilator output, yaitu output A dan output B. Nah, ini yang menggunakan jalur biru muda ini ya. Baru di sini ke driver osilatornya tadi, masuk ke H input dan L input, high input dan low input. Kemudian keluar HO, high output dan low input. Baru dia bisa untuk men-trigger 2 final tadi ya, men-trigger 2 final tadi osilatornya, sehingga sudah ada bahan osilatornya, karena bagaimanapun juga yang namanya trafo, sekali lagi, trafo itu bisa mentransfer dari primer ke sekunder apabila sudah ada osilatornya yang berbentuk selama AC ya, AC dengan frekuensi tinggi. Selama masih DC tok, dia tidak bisa mentransfer karena sifat DC tidak bisa mentransfer. Jadi untuk mentransfer dari primer ke sekunder adalah tegangan AC, di mana
tadi sudah dibangkitkan osilatornya, kemudian diperkuat masuk ke driver, dan diperkuat lagi kepada finalnya, transistor final. Nah, kenapa di sini ada dua transistor? Ini berbicara tentang power, kawan. Jadi powernya lebih kuat menggunakan dua transistor. Nah, sehingga terjadilah transfer tegangan antara primer ke sekunder. Nah, primer ke sekunder sudah ini keluar, tentunya setelah melalui penyarahan bridge, penyarahan gelombang penuh. Nah, bagaimana terjadinya gelombang penuh juga ada di dalam video sebelumnya ya, seperti ini ya. Nah, terjadilah penyarahan sehingga keluarlah tegangan 143 atau siklus 140 ya, untuk ke power amplifier finalnya. Nah, CT ya. Ada positif 143 dan negatif 143. Nah, di samping itu juga, trafo ini juga mengeluarkan tegangan lagi selain ke power. Nah, di sini juga mengeluarkan CT 24 volt. CT 24 volt ya, untuk driver power amplifiernya. Yang mana 24 ini kemudian distabilkan menggunakan IC 7815, jadi keluar 15 volt positif dan negatif 15 volt ya, untuk ke driver power amplifiernya, kawan-kawan. Nah, itulah cara kerjanya ya. Nah, bagaimana sehingga terjadi kestabilan? Nah, begini kawan. Terjadi kestabilan, jadi tegangan 24 volt ini, sekunder ini, masuklah ke photocoupler. Masuklah ke photocoupler. 24 volt masuk ke photocoupler, kemudian itu untuk anodanya, kemudian keluaran katodanya ini menggunakan zener. Nah, ini penyebab daripada stabilnya suatu rangkaian karena ada zenernya ini, penstabil tegangan. Bagaimana cara kerjanya? Nah, begini kawan-kawan. Begini cara kerja untuk penstabilan ya, ketika ada tegangan naik turun. Nah, ketika ada listrik naik seumpama ini, ketika ada listrik naik, nah, naiklah outputnya otomatis. Ketika di inputnya naik, output dari trafo ini juga naik. Nah, tegangan yang akan naik (24 volt) ini yang rencananya mau naik, nah, dia kemudian disalurkan ke anoda photocoupler, kemudian katodanya dia menggunakan zener. Nah, ini penyebab daripada stabilnya tegangan ini. Nah, meskipun tegangan ini stabil, tapi arus tetap naik. Ketika arus naik, nah, otomatis di kolektornya ini ya, ketika naik berarti ada bias masuk, kolektor ini akan turun. Kolektor akan turun, tegangan kolektor ini akan turun. Nah, bagaimana cara kerja transistor? Kawan-kawan lebih jelasnya bisa lihat di video saya
tentang cara kerja transistor. Nah, ketika di sini turun, basis transistor Q404 ini ikut turun. Ketika turun, apa yang terjadi? Berarti transistor ini akan on. Nah, karena dia mendapatkan bias maju. Karena transistor ini berupa PNP, jadi emitor mendapatkan lebih positif dari basis, dia akan on. Ketika on, berarti kolektor akan menuju ke emitor. Kolektor ini akan mendekati emitor. Sedangkan kita tahu emitor ini adalah tegangan 15 volt ini ya, untuk mensuplai IC ini tadi, VCC-nya. Nah, tegangan 15 volt. Sehingga ketika ini mendekati tegangan 15 volt, berarti ada kolektor ini ada tegangan yang naik, yang lebih tinggi. Nah, otomatis di basisnya ini akan lebih tinggi juga. Ketika transistor ini lebih tinggi, berarti transistor ini akan on karena di bias maju. Transistornya ini berupa NPN. Nah, ketika di bias maju alias on, berarti kolektor mendekati emitor. Nah, karena emitor ini ada ground, berarti kolektor ini akan turun. Ketika kolektor akan turun, di basis transistor ini juga turun, berarti dia off. Ketika off, kolektor akan menjauh dari emitor. Sedangkan kita tahu, emitor itu adalah ground, berarti dia akan tinggi, naik. Ketika naik, masuk ke IC. Shutdown ini. Di dalam IC shutdown ini, nah ini coba kita buka datasheet-nya ya. IC 401. Datasheet IC 401. Nah ini ya, IC 401 kita buka. Dalemannya IC SG3525AN. Nah, ketika tadi pin 10 ya. Pin 10 yang bunyinya shutdown ini. Pin shutdown. Nah, pin 10 ini ketika mendapatkan tegangan, dia akan menaikkan dan menurunkan kolektor ini. Karena dia dapat bias maju, ada tegangan masuk, sehingga kolektor akan mendekati ke ground. Nah, itulah ketika ada naik turun, dia akan mendekat menjauh, sehingga merubah osilator PWM ini, pembangkit osilator PWM ini. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika dirubah inputnya, dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan kenaikan dan keturunan tegangan tadi. Semakin besar dia naik, semakin besar dia diturunkan, ya. Semakin besar dia turun, semakin besar pula dia akan menaikkan. Nah, begitu kan. Jadi dia tetap stabil, sehingga keluarlah di outputnya ini, yaitu output pin 11 dan pin 14 ini. Pin 11 dan 14 ini adalah keluaran dari IC, output daripada IC PWM ini. Kita kembali ke rangkaian. Nah, keluaran dari IC ini, yaitu pin 11 dan pin 14, masuk ke dalam IC driver. IC driver masuk ke inputnya pin 10 dan pin 12. Kemudian keluarannya kita lihat dulu. Daleman datasheet-nya.
Ya. Nah, inilah dalemannya kawan. Inputnya tadi pin 10. Pin 10 dan pin 12. Pin 10 dan pin 12 ini inputnya, gitu. Dia driver, hanya sifatnya penguat aja, dikuatkan. Nah, keluarnya adalah output H out dan L out. Di sini H in dan L in. High input dan low input. Kemudian keluarannya adalah H output dan low input. Nah, sekali lagi, ini adalah IC driver, sifatnya hanya sebagai penguat saja sebelum di-trigger dimasukkan ke dalam final transistor. Kita kembali ke rangkaian. Nah, ini keluarannya yang berwarna ini ya. Bisa buat warna-warnanya agar memudahkan. Nah, untuk men-trigger dua transistor final, yaitu transistor Q406 dan transistor Q407. Nah, ketika di-trigger di gate-nya ini, kawan-kawan, keluarnya adalah di sini, di pin 6 ini. Oke, berarti yang mana tegangan tadi akan naik sehingga diturunkan, maka turunlah tegangan. Sesuai dengan harapan, yaitu di sini ada zenernya. Jadi tegangan yang akan mau naik, dia diturunkan. Ya, seperti yang penjelasan saya tadi. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika tegangan akan diturun, ketika AC input ini turun, dia akan dinaikkan. Ya, dia akan dinaikkan. Begitulah, naik turun, naik turun, naik turun, terus menerus sehingga terciptalah kestabilan. Nah, itu semua keterangan ini sudah kami catat, kawan-kawan. Cara kerjanya sudah kami catat. Ketika tegangan AC naik, di sini ketika tegangan AC turun, di sini semua ada keterangannya. Bagaimana dia men-tracking tegangan tadi, seperti yang saya terangkan tadi. Ini semua bisa kawan-kawan di-download di link deskripsi. Ya, itulah cara kerja bagaimana rangkaian power supply SMPS di dalam untuk sound system power amplifier ini ya stabil, ya. Cara kerja seperti itu. Nah, kawan-kawan yang belum paham bisa di-setel ulang-ulang keterangan saya tadi sehingga betul-betul hafal, sehingga kawan-kawan bisa memahami cara kerja SMPS seperti itu, sehingga kawan-kawan tidak alergi lagi tentang SMPS untuk amplifier, untuk sound system, karena ini adalah rangkaian asli bawaan dari pabrik, ya. Kawan-kawan, cara kerja ketika speaker mendapatkan tegangan DC, yang mana dia terdapat tegangan DC itu karena ada masalah di power amplifiernya, sehingga keluarlah DC. Nah, untuk mengamankan speaker, dia akan diproteksi. Nah, bagaimana cara kerjanya seperti ini, kawan? Sekali lagi, ini sudah kita jelaskan di dalam catatan kami. Ini dia, ketika speaker kemasukan plus DC dan ketika speaker kemasukan min DC. Nah, jadi dia speaker supaya jangan rusak, dia diproteksi. Nah, seperti ini kawan cara kerjanya. Kita perbesar ya. Nah, SDC B channel dan A channel. Speaker untuk channel A dan channel B, ya. Ini menuju ke power amplifiernya, ke finalnya, ke speaker. Sehingga di sini masuk DC-nya, ini kalau datangnya dari B channel, channel B, kemudian ini juga datangnya kalau datangnya dari channel A,
Ini sudah kita warnai, warna biru muda ya, tentunya. Warna biru muda, sehingga DC-nya masuk ke power supply. Untuk diproteksi, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika speaker kedapatan tegangan plus DC, plus, jadi dia akan mendapatkan tegangan plus, dia masuk ke rangkaian sini. Nah, kalau plus dia masuk ke transistor ini nggak mungkin kayaknya, karena dia bias mundur, sehingga tetap off. Nah, transistor ini bekerja ketika speaker mendapatkan main DC. Nah, dia masuknya ke transistor sini. Berhubung dia plus DC, plus ke sini nggak mungkin, otomatis dia lari ke atas. Nah, ini yang memungkinkan DC diprotek ini lari ke atas ini, yaitu ke transistor Q410. Berarti basisnya akan mendapatkan tegangan. Nah, berarti basisnya akan mendapatkan tegangan. Maka basis akan ada tegangan masuk, sehingga apa yang terjadi ke kolektor? Kolektor akan mendekati ground. Kolektor akan mendekati emitor. Karena emitor di sini ground, berarti tegangan di kolektor ini akan turun meskipun dia mendapatkan bias 24 volt ini, warna hijau ini. Nah, seberapa turun? Dia akan drop ke ground. Maka kolektor akan 0. Semakin besar arusnya, dia semakin drop ke 0 ya. Ketika ini 0, berarti basis ini akan 0 juga. Ketika 0 berarti transistor ini off. Ketika off berarti kolektor ini akan menjauh ke emitor. Karena emitor ini sama dengan ground, berarti ini tetap tinggi. Berarti kolektor akan high. Ketika kolektor high berarti basis ini juga high. Nah, ketika high di sini tegangannya naik tinggi, berarti dia dibendung. Berarti transistor ini ketika mendapatkan tegangan basis ini, berarti dia dibias mundur. Berarti off. Ketika transistor ini off, maka kolektor ini akan menjauh ke emitor. Nah, ketika kolektor ini menjauh, berarti di sini low, rendah tegangan sini. Nah, ketika tegangan sini merendah, akhirnya ada arus masuk dari anoda ke katoda ini. Nah, gambarnya seperti ini ya, foto kabar ya. Nah, ketika anoda katoda mendapatkan tegangan 24 volt ini, warna hijau ini 24 volt, berarti ada bias bekerja anoda ini. Jadi kesimpulannya, ketika transistor ini off, gitu, berarti photocouple ini akan bekerja. Nah, maka ketika photocouple bekerja, kolektor ini akan low. Karena ini emitter adalah ground, berarti kolektor ini mendekati ground. Biarpun tidak nol, ya penting dia mendekati ground. Ketika mendekati ground ini low, berarti transistor ini on karena di bias maju. Karena ini transistornya berbentuk PNP, berarti ada arus masuk ketika ini low basisnya ini. Ketika on, berarti ada arus masuk, berarti kolektor ini mendekat ke emitor. Karena emitor ini adalah plus 15 volt, gitu. Warna hijau ini 15 volt untuk mensuplai tegangan. Warna ini.
Nah, ini ya, 15 volt ya. Kolektor akan mendekat ke emitor. Berarti di sini high kolektor ini. Ketika high, berarti di sini high juga tinggi, artinya tinggi, ada tegangan. Ketika ada di sini ada tegangan, berarti dia dibias maju atau forward, sehingga transistor ini on. Ketika on, berarti kolektor ini akan mendekat ke emitor. Drop, berarti kolektor ini drop. Ketika drop, berarti transistor basis ini juga drop. Ketika drop, berarti transistor ini adalah off. Karena tidak ada bias, karena tidak ada trigger. Ketika off, berarti kolektor ini akan menjauh ke emitor. Di sini emitor adalah ground. Berarti di sini high kolektor. Ketika high, masuk ke pin 10 ini. Berapa tegangan di sini? Shutdown ini. Nah, di sini kan ada 15 volt melalui R560. 2 kali. Berarti ini tinggi. Ya sekitar 10-15 ini. Tinggi. Ketika tinggi, di IC ini, nah kita buka datasheet IC ini ya. Nah ini IC-nya pin 10. Ketika di pin 10 ini ada tegangan, berarti dia transistor ini akan on. Dengan on-nya ini adalah untuk men-trigger kolektor ini turun, sehingga untuk mengatur PWM. Dan naik turunnya ini adalah untuk mengatur, membesarkan dan amplitudenya dibesarkan dan dikecilkan untuk menstabilkan tegangan, sehingga osilator ini, PWM ini keluarannya di pin 11 dan pin 14. Kita lihat di rangkaiannya pin 11, dan pin 15 ini keluar, 14 ini keluar, sehingga melalui masuk kepada IC driver PWM. Nah, sifatnya ini driver adalah sebagai penguat aja, menguat, sehingga keluarannya ini adalah untuk men-trigger transistor ini agar supaya bisa ini kan high dan low adalah untuk switching, sehingga di mana tadi adalah kemasukan DC untuk menginformasikan, untuk diprotek tegangannya. Ketika power supply ini protect, berarti posisi standby. 24 volt, tinggal seperempat. Jadi 24 volt ya kurang lebih 6 volt. 6 volt ini masih bisa untuk mensuplai controller untuk memberikan, untuk mencatu daya LED, lampu LED, sehingga menginformasikan, bisa mensuplai tentang driver LED, lampu LED, sehingga lampu LED menginformasikan keterangan di sini, protection akan nyala, kan kawan. Begitulah proses ketika speaker mendapatkan tegangan DC. Sekali lagi kawan-kawan, cara kerja yang saya sampaikan tadi sudah kami catat semua di dalam catatan ini. Kalian bisa download di link description ya. Tahapan transistor tadi bisa bekerja. Nah ini ketika speaker kemasukan DC, cara kerja seperti ini. Kemudian bagaimana sekarang transistor ini kemasukan main DC? Nah ini begini kawan-kawan. Masih dalam jalur yang sama, warna biru muda ini ya. Nah ini, jadi ini ditujukan ke power amplifier final ya, sama dengan ini. Ini channel A, ini channel B. Nah, ketika channel A atau B
kemasukan DC min atau plus. Nah, sekali lagi, tetap satu jalur sini. Nah, sehingga diteruskan ke sini. Ketika speaker kemasukan DC min, rangkaian DC protection ini bekerja. Tadi keterangan tadi kan mendapatkan DC plus. Nah, ketika DC plus kita perbesar ya, dia masuknya nggak mungkin ke sini tapi ke sini, karena dia di bias maju. Nah, ini di bias mundur. Nah, ketika kebalikannya, ketika mendapatkan min DC, dia tidak lari ke sini tapi larinya ke sini. Karena apa? Karena sesuai dengan transistornya jenis PNP ini ya, ketika ini mendapatkan main, berarti transistor ini on. Apa yang terjadi ketika on? Kolektor akan mendekati emitor. Sedangkan emitor di sini adalah ground, yang mana ini antara min dan 0 adalah masih besar 0. Sehingga kolektor ini adalah 0, kolektor sini 0 volt. Nah, sehingga basis ini masih ada tegangan. Dari mana? Karena ini disuplai, ini 24 volt. Nah, karena di sini ada rangkaian pembagi tegangan, yaitu R ini dan R ini. Meskipun kolektor 0 volt, tapi di basis ini masih ada tegangan. Karena tadi ada rangkaian pembagi tegangan antara R448 dan R447 ini. Di sini 100K, di sini 10K. Intinya, transistor ini akan on. Ketika on, kolektor akan mendekati emitor. Emitor di sini adalah ground, berarti kolektor akan low. Drop kolektor ini. Ketika kolektor drop, berarti di basis transistor ini akan low. Ketika low, berarti transistor ini akan off. Ketika off, berarti kolektor akan menjauh ke emitor. Ketika kolektor menjauh, berarti di sini kolektor high. Ketika high, transistor ini akan off karena disumpel apa ya? Di bias mundur. Sehingga karena ini transistornya berbentuk PNP. Jadi ketika di sini ada tegangan, jadi dia off. Dia akan on ketika basis ini akan low. Berhubung di sini high, berarti off. Ketika off, berarti emitor akan menjauh dari kolektor. Jadi selanjutnya sama dengan keterangan tadi. Sama dengan keterangan tadi. Nah, intinya akan memprotek. Gitu? Nah, memprotek tegangan ini, proteksi. Nah, sehingga berapa tegangan yang keluar? Tegangan yang semula intinya 25%. Tegangan yang semula 24 jadi kurang lebih 6 volt. Ini 143. 25%-nya jadi 25% ya. Sehingga 24 volt ini masih ada sekitar 6 volt untuk bisa mempekerjakan driver LED. LED. Nah, ini LED semua ini. Untuk menginformasikan LED ini nyala, proteksinya. Nah, proteksi hingga proteksi ini nyala. Proteksi, begitulah untuk memproteksi DC baik min ataupun positif agar jangan sampai menghantam speaker, sehingga speaker itu aman, kawan-kawan, tidak sampai terbakar. Begitu kawan-kawan.
cara kerja daripada DC protection. Sekarang selanjutnya, cara kerja power supply ketika kelebihan arus atau OCP. Nah, kan kawan, ketika power supply ini mengalami kelebihan arus, di sini ada proteksinya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ketika ampernya tinggi sekali, nah ini mengamankan power supply jangan sampai rusak. Rusak otomatis, finalnya ini akan meledak, finalnya ini akan jebol. Nah, ini finalnya. Nah, seperti ini ya finalnya ya. Nah, akhirnya di dalam rangkaian ini, dua transistor ini, di emitor ini diberikan rangkaian proteksi. Ini diambilkan dari emitornya. Ketika ampernya tinggi, maka basis ini, transistor ini, akan on. Dengan on-nya ini, kolektor akan mendekati ground. Alias, kolektor ini akan low. Ketika kolektor ini low, maka ini disambungkan ke kolektor di sini juga, maka kolektor di sini akan drop, akan turun. Kolektor di sini tegangannya. Ketika turun, basis ini akan turun juga. Ketika turun, maka transistor ini akan on. Dengan on-nya ini berarti kolektor ini akan mendekati emitor. Emitor di sini adalah 14 volt. 15 volt ya. Berarti kolektor sini tegangannya naik. Berarti di sini juga naik. Berarti transistor ini akan on. Ketika on, kolektor ini akan drop ke emitor. Karena emitor ini ke ground. Ketika drop, berarti masuk ke basis berarti on. Ketika ini drop, berarti transistor ini off. Karena tidak ada bias. Karena tidak ada support tegangan. Karena tidak ada trigger. Ketika off, berarti kolektor ini akan high karena menjauh dari ground ini. Ketika high, berarti pin 10 seperti tadi. Pin 10 seperti tadi, yang mana datasheet ini, pin 10, ketika ada tegangan, dia akan menjatuhkan kolektor ini ke ground. Dia akan menjatuhkan kolektor ini ke emitor. Kawan-kawan, ini tidak bisa ke ground karena masih ada ditahan R ini. Intinya ke kolektor ini drop ke emitor, sehingga IC ini menginformasikan proteksi. Yang namanya protect seperti tadi, sehingga keluaran output 24 volt ini tersisa sekitar 6 volt untuk menyalakan lampu LED, sehingga lampu LED menginformasikan bahwa ini adalah protect. Lampu ini protect. Lampu protection ini protect, kawan-kawan. Begitulah cara kerja DC overcurrent. Jadi di sini selain ketika terjadi over, dia menginformasikan kepada transistor ini juga. Ini saking besarnya arus di sini, ini besarnya arus ini. Karena di final ini, dia ada 2 jalur.
Karena saking besarnya arus, selain melalui jalur ini, juga melalui jalur ini. Nah, jadi ketika ada kelebihan arus, dia mempekerjakan dua jalur ini dan jalur ini. Kenapa? Ya dibagi agar supaya tidak kelebihan beban. Jadi ketika ada kelebihan arus, nah, di sini arus di final ini besar sekali, maka dia mempekerjakan dua jalur. Selain jalur ini, juga jalur ini. Yang jalur ini, dia akan menggroundkan kolektor ini untuk informasi ke Protek. Dan juga pakai jalur ini. Nah, yang intinya ujung-ujung sama nanti. Sama untuk menginformasikan kepada IC PWM ini untuk proteksi. Nah, ketika terjadi proteksi, jadi tadi tegangannya kurang lebih 20%, yang 24 menjadi kurang lebih 6 volt, gitu. 6 volt masih bisa untuk mempekerjakan IC ini, karena ini IC 7805 yang dibutuhkan 5 volt untuk driver lampu LED, sehingga lampu LED menginformasikan kepada kita agar lampu proteksi akan nyala. Lampu protek ini akan nyala, kawan-kawan. Jadi aman sudah. Protek. Dia selama protek, sebelum listrik PLN dicabut, protek itu masih bekerja terus, masih power supply akan protek terus. Ketika dilepas AC inputnya, baru dia bersih, ditancapkan lagi, baru normal lagi. Begitu, jadi aman. Power supply nggak sampai jebol, kawan-kawan. Demikian penjelasan 3 cara kerja, yaitu cara kerja power SMPS, bagaimana cara kerjanya, sehingga kita sudah ada penjelasan. Kemudian yang kedua tentang cara kerja OCP, kemudian yang ketiga cara kerja proteksi DC speaker. Dan oke, kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kawan-kawan bisa mengetahui apa yang kita upload berikutnya. Sampai jumpa.